Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gemul Channel. Ini adalah episode ke-47. Sekarang kita punya kajian tentang misteri. Ada salah satu misteri yang belum terungkap dan sekarang saya jadikan ini sebagai tema. Jadi Baraya begini, seluruh dunia itu menyimpan begitu banyak misteri. Di setiap daerah bisa dikatakan punya misteri. Beberapa misteri yang di dunia ini sudah terungkap, seperti segitiga Bermuda, itu sekarang sudah tidak lagi dianggap misteri semestinya. Walaupun di Indonesia, saya lihat di internet masih banyak misteri segitiga Bermuda. Itu garing banget, itu sudah selesai kasusnya, sudah ketahuan kasus per kasusnya. Jadi nggak usah ditanyakan lagi, nggak usah dicari lagi. Selesai, misterinya sudah terkuak. Kemudian yang sudah terkuak berikutnya misterinya Yeti, makhluk kriptozoologi dari Himalaya di pegunungan Nepal. Nah itu juga sudah terkuak identitasnya, tidak seperti yang dibayangkan, jadi sudah selesai. Kemudian kasus Roswell, yang salah satu ikon UFO jatuh ke bumi dan seterusnya, itu juga sudah selesai kasusnya, tidak usah dipertanyakan lagi. Tetapi ada beberapa misteri di dunia yang sampai sekarang memang belum terpecahkan. Di antaranya adalah monster Gavaudan, yang anjing super besar di Prancis di era Louis ke-14. Itu sampai sekarang belum diketahui itu sebenarnya makhluk spesies jenis apa. Kemudian Jersey Devil itu juga sampai sekarang masih membingungkan orang. Ada lebih dari 1.000 orang yang menyaksikannya dan orang-orang yang capable untuk bisa mengajukan kesaksian, dan semuanya menyatakan ada kuda kecil terbang. Ya, begitulah. Itu juga sampai sekarang misterinya belum terpecahkan. Kemudian Jack the Ripper juga sampai sekarang kita belum tahu. Nah, di antara sekian banyak misteri yang belum terpecahkan, saya angkat salah satunya di sini, yaitu tentang Devon Footprint, jejak tapak kaki Devon atau jejak telapak kaki iblis Devon. Dimulai dari 8 Februari 1855 ketika turun salju yang sangat lebat malam hari, dan pagi harinya ketika warga mau beraktivitas, mereka menemukan ada jejak telapak kaki yang sangat aneh. Aneh karena dilihat dari jaraknya dan polanya, jejak telapak kaki itu menunjukkan bahwa makhluk yang membuatnya itu berjalan dengan dua kaki, tetapi bentuk kakinya itu, bentuk jejak kakinya itu seperti ladang kuda, melengkung huruf U seperti itu. Nah, jadi makhluk apa yang berjalan dengan dua kaki dan bentuknya seperti itu? Aneh. Dan lebih anehnya lagi karena jejak telapak kaki ini setelah ditelusuri panjang banget, dan beberapa wali kota juga melaporkan hal yang sama. Dan setelah diukur-ukur, setelah dihitung-hitung berdasarkan kesaksian, berdasarkan penelusuran, ada 160 km. Si makhluk itu malam-malam melakukan perjalanan 160 km di Devon itu, muter-muter. Makanya ini membingungkan. Jejak itu di keterangannya adalah sebagai berikut. Panjangnya 10,16 cm per jejak. Lebarnya 7,62 cm. Kemudian jarak antara kakinya sekitar 20 cm. Jadi jarak antara langkahnya itu 20 cm. Begitu. Nah, sepanjang 160 km, dan ini ada berita dari The Times yang terbit tanggal 16 Februari 1855. Pernyataannya adalah sebagai berikut, kutipannya saja ya. Sebuah sensasi membuncah di wilayah Topstam, Limestone, Edgemoor, Teignmouth, dan Dowlis di selatan Devon yang dipicu oleh penemuan sejumlah besar jejak-jejak kaki yang aneh dan misterius. Sejauh ini dipercaya sebagai tanda yang dibuat langsung oleh iblis. Nah, ini dari koran asli lokal di daerah sana di tahun itu, di bulan itu. Kemudian disebutkan juga dari penampakannya mirip kaki keledai. Itu The Times terbitan 16 Februari 1855. Ulang tahun saya. Nah, jadi Baraya, ini aneh, ini misterius karena jejaknya kuda tetapi berjalan dengan dua kaki. Dan misterinya tidak hanya di situ saja, misterinya adalah juga bahwa sepanjang 160 km dia jalan muter-muter keliling itu, dia seakan-akan tidak terhentikan oleh apapun. Beberapa yang dituliskan di media itu adalah sebagai berikut. Saat makhluk itu, jejak telapak kakinya ya maksudnya ya, menabrak rumah, maka ada 3 kemungkinan. Di beberapa rumah jejak telapak kakinya itu, jadi jejak, ini bangunan rumah ceritanya, ke atas, ke dinding.
tik tik, kemudian melanjutkan perjalanannya di atap dan kemudian ke dinding lagi dan akhirnya jalan lagi. Nah, kenapa ketahuan di dinding? Karena jejak itu menunjukkan bahwa siapapun yang melangkah di situ sangat panas kakinya, sampai kalau menjejak kayu, si kayunya itu ada bekas tanda kebakar, tahu ya, bekas tanda kebakar di kayu itu yang hitam itu. Nah, di rumah itu bentuknya seperti itu. Kemudian ke atap dan itu lagi. Itu kemungkinan di beberapa rumah seperti itu. Kemudian di beberapa rumah yang lain itu tembus. Tik 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 tik, ini rumah, kemudian muncul si jejak itu di belakangnya, di belakang rumahnya, dan jalan terus seperti tidak dihentikan oleh apapun. Kasus yang lain di rumah, tik 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 tik, dia seperti mau masuk lewat pintu. Jadi sudah menghampiri pintu, kemudian berhenti di pintu itu, di depan pintu, kemudian dia pergi lagi. Entah karena apa. Tapi yang jelas si jejaknya dilihatnya nyamperin pintu, udah sampai di pintu dia pergi lagi. Begitu. Nah, jejak ini tentu saja sangat aneh, 160 km dalam waktu beberapa jam, mungkin di malam hari. Kemudian jejaknya sangat panas, berjalan dengan 2 kaki dan bentuknya seperti jejak kuda, jejak tapak kaki kuda. Beberapa tempat yang lain menunjukkan bahwa makhluk ini, siapapun itu, apapun itu kakinya panjang. Karena di situ itu, di Devon itu ada sungai, sungai Axe gitu namanya ya, sungai X, ya itulah sungai itu. Nah, ini ada sungai. Nah, jejak telapak kakinya itu di satu sisi sungai dan kaki yang lain di sisi sungai yang lain. Jadi ini sungai, jejaknya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Begitu. Jadi di sini cuma satu, di sini juga cuma satu gitu. Aneh. Di pohon juga begitu. Jadi dia benar-benar tidak bisa dihentikan. Jadi pas dia nabrak pohon, semestinya si jejaknya itu mengitari pohon, tapi dari kedua sisinya. Tak 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 tak. Jadi seakan badannya tembus tapi kakinya enggak gitu. Seperti itu. Ada juga yang naik ke pohon, tak 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 begitu dan seterusnya. Di tempat yang lain jejak itu terlihat bahkan sampai masuk ke selokan, ke gorong-gorong, ke bawah. Kan selokan itu beku ya, di Inggris, di Devon pada waktu itu. Jadi si jejaknya itu kelihatan di selokan, dan selokannya itu pendek kecil. Kan selokan itu dikubur di bawah tanah gitu, di gorong-gorong bawah tanah. Nah, si jejaknya itu kelihatan. Jadi nggak tahu itu makhluknya segede apa, soalnya gorong-gorongnya juga kecil. Orang harus merangkak di situ dan dia jejaknya tetap aja seperti itu. Ada lubang yang lebih kecil lagi dan dia juga jejaknya tetap konsisten seperti itu. Bikin heran, bikin membingungkan. Dia melewati tumpukan jerami, dia melewati pohon, dia melewati sungai, dia melewati rumah, benteng juga, dan seterusnya. Dan semuanya benar-benar tidak ada yang bisa menghentikan dia. Pokoknya jejaknya panjang aja terus-terusan seperti itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi sesungguhnya? Beberapa orang Inggris, kan bedanya orang Eropa yang berpemikiran maju dengan orang Indonesia yang masih kurang ya, maaf ya, yang sebagiannya masih berpikir kurang, itu adalah ketika orang-orang Eropa menemukan misteri, mereka berusaha untuk mencari penyebabnya, mereka memecahkan teka-tekinya. Sedangkan kalau ada misteri di Indonesia, bahkan misteri itu gampang terpecahkan pun, orang Indonesia malah menjadikan itu sebagai misteri. Oh, itu pasti setan, oh itu pasti hantu, selesai, sudah. Mereka, orang-orang Indonesia susah mau melakukan penelitian. Sedangkan di Eropa, ketika ada kasus seperti ini, mereka langsung ribut mencari solusi rasional apa yang sesungguhnya terjadi. Beberapa teori dilontarkan, diantaranya adalah bahwa ini sebenarnya adalah jejak kanguru. Karena sehari sebelumnya ada kebun binatang di situ yang kangurunya lepas. Begitu. Tapi kalau kanguru kan jalannya harusnya gini ya, 2 kaki sekaligus menjejak tanah. Harusnya, tapi ini kan ini, dan jejaknya jejak jelas, kaki kanguru itu kan panjang, harusnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang menyatakan ini adalah rakun. Ada juga teori yang menyatakan bahwa ini adalah balon udara. Jadi si balon udara di sebuah pelabuhan kan digantelin pakai tali gitu ya, digantelin. Nah, si gantelnya itu lepas. Jadi si balonnya terbang, terus si gantelnya itu nabrak-nabrak tanah, jedeng, 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 jedeng seperti itu, dan akhirnya menciptakan jejak sampai 160 km itu. Ada juga teori itu, tapi kan teorinya juga asa nggak kuat gitu. Kan harusnya kalau memang balon itu jejaknya tidak konsisten kan, dan gimana juga itu sampai ke depan pintu rumah orang lain terus pergi lagi. Tetap tidak rasional. Sampai sekarang ini masih menjadi misteri, dan ketika diselidiki ternyata
beberapa puluh tahun kemudian juga di Skotlandia pernah ada kasus kejadian sama seperti ini. Tahun 2009 juga di Inggris ada yang melaporkan kasus seperti ini, tapi akhirnya ketahuan bahwa itu adalah jejak kaki kelinci. Jadi yang jelas jejak kaki Devon itu tahun 1855 sampai sekarang belum terungkap itu sebenarnya apa. Kalau Baraya punya teori berdasarkan apapun, silakan Baraya tulis di komen itu sebenarnya apa gitu. Saya sebenarnya punya jawaban, tetapi karena jawaban saya common sense, tidak berdasarkan penelitian, kan capek juga kesana hanya untuk membuktikan teori ini gitu ya. Jadi ya saya tidak akan sebutkan di sini, tapi saya punya jawaban berdasarkan common sense saja. Baraya kalau punya jawaban sendiri silakan tulis di komen apa sebenarnya makhluk yang menciptakan jejak ini. Oke, Baraya itu saja. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Tonton episode saya yang lain juga. Silakan subscribe, share. Terima kasih. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.